donat berapa? Kadang kalau misalnya Sambil nonton. room turnamennya disponsorin, aku ngasihnya 4K aja guys. Bisa pakai slot biasa juga guys. Dia lagi azan doang. Kalau aku yang buat sendiri biasanya 5K Bang Sian. Cuman ini kostum biasa juga guys. 4K doang teman-teman, yang mau ikutan bisa ya. Gak kelihatan semua komentar. Waduh. Mager hujan angin lagi. Ya mau azan dulu. Yang mau maghriban dulu. Iya kan? Hujan juga kan? Di sini juga hujan guys. Ini gratis bang. Gratis bisa dari itu ID room. Tangerang mananya bang? Aku juga di Tangerang. Tangerang kak? Buset, sama-sama Yang Tangerang mau kita adu roam sama guys. aku boleh di M4 ya? Tuh, boleh ya. Tapi kayaknya tadi yang mau roam si Blaze ya. Bang Blaze tadi yang mau adu mekanik guys. Waktunya balas dendam. Mati lampu dari suhu bejir. Guys, untung aku selama ini belum ada mati lampu ya selama live ya. Soalnya bisa rusak juga PC ku bro. Kau seharusnya malu karena tidak mempercayai dirimu sendiri. Banten juga bang. Ada Rora gak? Banten ya Banten. Ada Rora gak bang? Rora? Daisy aku. Rora kiri kanan kayaknya ada kiri ya Rora ya. Ada yang ego. Siapa yang ego guys? Kenapa nih? Kenapa guys? Bang Rain kemana? Jangan tadi, berebut Mario? roll dong. Ngambek kah? Emang ada yang berebut roll? Bang Ryan kemana tadi Mario? Enggak ngambek kayaknya tadi. Dia lagi itu Siapa dia. yang ego? Dia tadi ada mau pergi keluar kayaknya. Tangerang mana? Aku Tangerang itu guys, Tangerang kota. Kalau sih aman kayaknya ya ini ya. Emang ada yang masalah guys? Kalau sih itu tadi yang VIP juga guys. Oh, beda role ya? Blaze tadi harusnya mid gak sih? Kalau sih yang roam guys. Di rollnya dia roam. Iya kenapa guys? Lo kok? Ya ampun Bang Blaze yang ngalah kak guys. Hari-hari kagis. Lo kok bisa dia? So tadi udah ngeliat dia harusnya roam dia. Kenapa dia nggak inian ya? Tapi kalau nggak sejahtera mending kick aja katanya. Rada-rada katanya. Oi, aku juga kurang tahu nih guys. Tadi dia ngomongnya soalnya mau pakai roam nggak apa-apa katanya tadi ya. Ikut bang kata Adrian. Boleh bang Adrian abis ini. Untungnya Bang Blaze aman ya. Bang Blaze kayaknya aman sih. Meskipun harus ganti role-nya ya. Kita akan lihat aja untuk game kali ini sambil kita casterin dulu guys. Untuk game yang ketiga RRQ lawan Ipos. Ada seorang Alex ya yang kini berada di bagian atas melawan serang Zilan. Di dalam tekanan Zilan apakah akan menjadi pemain yang harus terkena poin pertama. Dengan pergerakan yang cukup cepat dari serang Conan mencoba mengambil ke arah sebuah res buff. Dengan penjagaan yang juga kini sedang terjadi dari serang Closey, menunggu di bagian tengah dan harus berhati-hati dengan pergerakan dari serang NX ya, yang kali mencoba memakai Dora, siap menyambar tentunya dengan petir-petir bahayanya. Di saat dorongan pun terjadi, ancaman karena Jack hampir saja berhasil terjadi. Prince masih mencoba untuk memainkan beberapa tombak dan harus membuat Jig kehilangan cukup banyak darah, tapi lihat dengan eksplorasi yang begitu cepat, Adhan mencoba untuk menaikkan level sepertinya dengan cepat ya. Dan mungkin bisa menyulitkan teman-teman dari tim RRQ. Di saat kita ada satu tembakan tadi sempat dilakukan langsung oleh seorang Adhan. Mountain Shotgun tadi sempat terbuka, membukakan sebuah masalah dengan platingan yang juga harus masih dijalankan. Bisa VIP sih guys, kalau kalian mau ikutan langsung VIP langsung dedet, langsung main. Dan penjagaannya juga kini harus terjadi ke arah Tuplin. Alex kini dalam tekanan. Zilan mencoba untuk bermain lebih tenang dengan kini menunggu bantuan. Apakah ada bantuan yang mungkin bisa datang di arah top lane sana dengan cover yang juga kini bakal mulai terjadi untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle yang pertama. Lihat serangannya masih belum bisa terjadi. Namun mulai dengan komitnya seorang Conan untuk ngambil ke arah sebuah turtle pertama ya, ini bakal jadi sebuah ancaman lebih untuk pasukan dari tim Ipos.
yang harus kehilangan sebuah turtle langsung dengan Vida Strike yang juga berhasil terbuka. Dan sayangnya Dekiro pun harus malah menjadi korban pertama. Dengan Dene juga kini harus dalam ancaman berhasil kabur. Flicker nggak mencoba untuk dibuka. Terlihat dengan penungguan dari Sir Alex yang ada di arah samping, mencoba memberikan pengagetan. Menjadi bahaya untuk serang Zilan yang kini harus kembali setengah dari segi darah dan dipaksakan ke serangannya. Hampir saja poin yang kedua berhasil dikunci untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Namun Klausi dia terdiam, merupakan sebuah masalah yang cukup lebih. Guys, ini kalau 5 menit masih diam kalian bisa sorenin ya. Emang kayaknya rada-rada nih guys, PIP-nya nih guys. Aman kah? Aman. Semoga nggak ada masalah ya. Bang Blaze soalnya udah tukar roll guys. Oke. Kita lihat lagi pertarungan yang kini bakal terbuka di arah bottom lane. Den yang harus tersambut, dorongankah terbuka? Malah ada satu wave drag yang tadi sempat terbuka dan seorang Conan pun mencoba dekat, mencoba cover sebuah posisi. Namun kini datangnya serang Closey, bisakah membuka masalah dengan satu buff Vida Strike-nya? Namun sayangnya juga ada pemain yang harus ditumbangkan dari pasukan tim RRQ yang ada di bagian bawah sana. Namun dengan kenaikan serang Closey harus juga membuat dirinya membuka satu buff Flicker, mencoba kabur seperti terlebih dahulu karena juga nggak dapat space untuk bisa lebih mendekat dengan jauh. Prince mundur terlebih dahulu, pelan-pelan mencoba untuk membawa gamenya dengan lebih rapi sehingga poin pertama yang nantinya mungkin bisa dia dapetin ini tanpa ada sebuah risiko atau sebuah punishment yang terjadi buat tim dari RRQ guys. Semoga aman-aman aja ya, semoga guys. Selama 5 menit harusnya aman. Tapi serangan kini terbuka. Prince, masalah yang ada backup yang harus terjadi main bottom lane, memudahkan Prince untuk langsung diincar. Kedua pun juga kini bakal menjadi tempat lahan untuk perebutan. Siapakah yang kini akan mencoba untuk mengambil kesempatan untuk mengambil ke arah sebuah turtle-nya? Conan pun mulai bersiap mencari sebuah opsi untuk bisa memegang ke arah sebuah turtle yang ada di bagian top lane kali ini. Dengan Rathanin juga mencoba untuk memberikan beberapa tembakan, namun dorongan pun hampir saja melukai. Implosion pun juga kini akan kami coba dimainkan. Di salah satu batas outlet pun juga kini sedang terbuka. Satu pengambilan karena serang Zilan pun berhasil terjadi. Dan lihat, ada tambahan pick up pun juga berhasil untuk didapatkan karena seorang Edoranya yang juga hilang di bagian tengah sana. Dan lihat, ada serangan tambahan yang juga akan berhasil untuk mengikat langsung seorang Din. Dan implosionnya berhasil terkonek langsung di tangan dari serang Blaze. Begitu baik Blaze untuk bisa menyambar dengan implosion yang berhasil terjadi. Rotasi pun juga perlahan dilakukan lagi ke bagian bottom lane untuk gamenya kali ini. Dan apakah akan berhasil menyambar langsung sebuah turret yang ada di area bawah sana. Dan lihat, beberapa member dari pasukan tim Epos pun juga kini harus kembali bersiap. Apa dengan turret yang harus malah dihancurkan? Mountain Choker pun kini sedang diberikan. Di saat The Cairo masih juga berfokus memainkan platingan lagi di bagian tengah dan harus lebih berhati-hati lagi dalam membuka sebuah warnya, karena menjadi pemain yang sangat berisiko lebih sih kalau misalnya terlalu missing di bagian tengah. Namun dia mencoba untuk memaksakan dari segi war. Dan lihat, bagi pertama ada serang Closey berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah pemain Vida Strike yang memang mencoba untuk cosplay kayak Sas nih kayaknya ya. Ya, lihat dari segi area yang juga masih di plating, menjaga area dengan secara perlahan. Tapi pertarungan pun kini kembali dimulai. Apakah ada bantuan yang kini berhasil untuk bisa dimenangkan oleh serang Zilan dalam tekanan, mencoba kabur dengan darah yang kembali malah menipis. Tapi ada sebuah counter yang cukup baik membuat Alex pun juga kini harus perlahan mencoba untuk kabur. Dan Conan yang kini mencoba mendekat, ini bakal menjadi masalah. Duelan satu pun terjadi dan Times of Blade menjadi sebuah opsi untuk bisa mengambil langsung serang Zilan untuk bisa dihentikan. Dan ada sebuah pertarungan yang juga kini dimulai di area bawah sana. Lihat dengan satu buah Decision Rush yang harus ditembakkan, menyambar langsung 2 member dari pasukan tim RRQ. Pakai Edora ini kakak Daisy. Pakai Edora ya. Beliau bilang katanya mau pakai mid. Gue pikir katanya mau pakai jungler ya. Ternyata tidak jadi guys. Dan turtle ketiga kini akan menjadi tempat untuk lahan pertarungan kini dimulai. Dengan Blaze yang masih menunggu, mencari kesempatan lain untuk bisa melakukan sebuah penyerangan. Dengan Conan yang juga mulai mendekat, mencoba untuk mengambil satu buah space. Turtle kini akan berhasil dikunci. Dengan beberapa tembakan lain juga kini masih terbuka. Alex pun harus dipaksakan mundur, tapi Blaze juga kini masih mencoba untuk menunggu dengan sebuah momentum.
yang mungkin bisa untuk dia manfaatkan. Starternya pun kini berhasil ditumbangkan. Vidastrek mencoba menjaga di posisi seorang Closey yang juga kini dalam bahaya, malah berhasil di backup langsung oleh serang Blaze di sana. Bencana Blaze melakukan sebuah momen Monsek yang begitu menyakitkan karena dua orang member dari pasukan tim EPOS pun harus ditumbangkan, meskipun dengan sebuah deton rush yang berhasil Jack pun lakukan, membuat seorang Conan pun juga harus eliminasi. Tapi point kill harus juga membuat turret di bagian bawah pun kini berhasil untuk langsung dihancurkan. Marco ada Angela kesini kasih satu slot. Angel atau oh Angel, ya Allah guys, kupikir Angel lah. Oke, namanya Angel kah? Buset, itu siapanya Bang Sumanto itu, bejir. Ayang kah Bang? Dengan masih harus menjaga area lagi di bagian tengah kali ini, Closey masih berhati-hati menunggu bantuan datang. Terlihat dengan Prince yang juga kini mulai bersiap. APK Blaze akan mencoba untuk memantapkan sebuah monseknya. Di saat di bagian atas juga masih mencoba memulus kembali sebuah area. Alex pun kini mencoba untuk menyambar ke arah sebuah rest buff yang ada di area atas sana. Dengan kini mencoba menekan lagi ke arah areanya. Zilan terlihat kini harus berhati-hati, tapi dengan satu buah petir berhasil menyambar langsung. Closey pun tumbang untuk pertama kali, tapi seorang Den pun kini masih dikejar. Konsil berbahaya untuk bisa membuat Den pun diamankan, tapi Conan yang berhasil menjemput untuk melakukan point kill tambahan. Dengan dua pemain yang harus hilang lagi dan lagi, pasukan dari tim EPOS kini mengalami lagi kerugian yang harus membuat mereka mencari cara untuk bisa mengamankan match-nya di game yang kali ini guys. Kayaknya abis ini ganti-gantian ya. Kan nanti kan ada 5 orang yang gratis tuh guys abis ini guys, karena dikasih sama someone tadi guys. Nanti implosion kan terjadi. Mencoba untuk menyambar langsung ke arah member dari pasukan tim EPOS. Lihat dengan Blaze yang melakukan montek lagi. Lihat dengan serangannya juga kini akan berhasil terbuka. Mendapatkan serang Closey dengan satu buff Vidastrek di sana. Jack pun diamankan. Dan lihat masih kayaknya lebih mencoba untuk mencari kesempatan lain untuk bisa menghancurkan turret, tapi malah tersambar dengan satu buat Wake yang berhasil membuat Closey pun hilang untuk yang kedua kali. Dengan pengambilan juga kini harus dipentingkan lagi untuk serang Conan. Gap dari segi level juga kini mulai berasa. Apalagi dengan berhasilnya serang Conan pun untuk digagalkan dengan satu Mountain Shocker kah? Bahkan Athan nggak ngebuka sama sekali Retribution-nya untuk ngambil ke arah sebuah parto guys. Cukup cepat pergerakan dari seorang Athan mengambil kesempatan dengan beberapa buff yang juga kini sedang berhasil diambil. Dan kita akan lihat kontes yang kini akan terbuka untuk bisa mengunci karena Lord yang pertama. Apakah akan didapatkan dengan mudah oleh pasukan dari tim Hierarchy? Mencari kesempatan secara perlahan. Dengan Blaze yang juga kini mulai bersiap. Konsil K akan terbuka dan mencoba untuk membuka sebuah Dragon. Cuman sayangnya serang Conan pun masih berhasil untuk bisa pulang. Gagal mendekat. Lihat dengan Conan yang masih meliuk-liuk dan mencoba untuk cosplay Kairi. Dan apakah ngambil Karl Lord dengan cukup mudah untuk gamenya kali ini? Ya, dengan masih menunggu lagi, pelatihan pun juga dijalankan ke arah tengah. Masih kosong Bang Sumanto kalau mau ikutan. Nanti gratisannya menyesuaikan aja guys. 2 orang dulu palingan habis ini yang dapat gratis. Ya, Lore yang juga kini akan berhasil diambil dan pun mulai masuk ke bagian dalam. Wave Dragon seperti masih gagal terjadi. Tapi kini tersambar SOD seperti gagal untuk bisa mengenai. Namun dengan darah Lord yang sekar, serang Conan pun malah berhasil untuk bisa mengunci sebuah Lordnya. Retribution tadi berhasil untuk beraksi di saat MS Open pun gunakan untuk bisa kabur. Untungnya Detonation Rush gagal menyambar. Hingga Alex yang juga kini harus mencoba untuk membuka last hit. The Cairo masih mencoba untuk survive, tapi harus malah berhasil diamankan. Killing spree dengan satu buah pukulan. Namun dengan Prince yang juga kini malah berhasil untuk membuka pengambilan, membuat dirinya pun gak cukup aman. Dan tambahan Pico pun berhasil didapatkan Serathan, dan Closey pun gagal mengejar. Vidastrek yang gak cukup untuk bisa menggapai, harus malah membuat dirinya pun terkena sebuah punishment tambahan. Aku dikasih susah Mas Sumanto. Iya kayak Angel. Kayak Angel mau main langsung. Boleh. Lordnya. Nama baru, skill baru katanya. Lihat dengan Lord yang juga kini bakal dihancurkan di bagian bawah. Apakah bakal menjadi bencana? Lihat Arhan masih menjaga dengan cukup kuat. Hampir saja berhasil dengan serang Jack. SOD dari seorang Prince yang tadi sempat mencoba untuk dibuka langsung dari area belakang.
gagal untuk bisa menyambar. Sementara beberapa buff pun juga kini masih berhasil untuk bisa diambil. Mencoba menunggu lagi, mempermulus kembali area di bagian bawah kali ini. Match 5 katanya, tapi jangan dicatat dulu. Bejir, mau missing kah? Ngawar yang perlahan akankah terbuka? Lihat, Bang VP-nya masih ada gak? Abis ini masih 2 kayaknya guys. Dengan sambar wave dragon yang seperti gagal dilakukan, Kosi masih berhasil selamat. Mencoba untuk memantenkan lagi posisinya agar bisa bersiap. Dan lihat di bagian atas, dengan masih menjalankan juga beberapa platingan yang ada. Turret di bagian atas kini akan berhasil disambar. Membuat pasukan dari tim EVOS pun harus berhati-hati dan gak bisa untuk membuka war dengan cepat. Mereka harus membuka reaksi di saat pasukan dari tim RRQ yang bakal membuka sebuah warnya duluan ya. Kalau misalnya enggak, mereka akan yang kena batunya sih. Dengan pergerakan dari serang Prince yang kembali mencoba untuk ke bagian area tengah, mencoba membuka lagi kesempatan untuk bisa mengambil karena sebuah purple yang ada di bagian sana ya. Dengan zona yang juga kini masih mencoba ditingkatkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Epinion masih bisa begitu baik untuk langsung di plating. Lighting terancam diambil Kosi. Lihat dengan beberapa item lainnya yang juga udah berhasil untuk dia dapatkan. Bloodwing dan juga Glowing One juga udah menjadi item lainnya. Beberapa tas-tas langsung terbuka, mencoba untuk memancing seperti itu pasukan dari tim lawan di sana. Dan kini memang sedang mencoba untuk memainkan area mereka ya, dengan menunggu teman-teman dari tim RRQ guys. Dan satu buff di bagian atas kini akan berhasil diambil. Adhan mencoba untuk mengambil sebuah peluang, tapi serangan kini bakal terkomit. Alex mencoba untuk membuka war, hampir saja berhasil menggapai seorang The Cairo yang juga kini bakal diputus dari segi untuk jalur escape-nya. Mencari permainan yang sangat berbahaya untuk bisa menculik The Cairo yang harus sendirian. Namun Din ini punya peluang untuk bisa memberikan juga penculikan. Namun sayangnya bantuan pun datang, sebuah implosion yang tadi berhasil menyambar, tapi dengan datangnya seorang Brimstone coba mengagetkan sebuah SOD. Gagal untuk bisa membuat diri pun selamat karena harus terganking, tapi pengambilan karena Lord yang ada di arah top lane pun diambil di tangan dari serang Conan. Dengan lihat ada satu lagi serangan yang juga berhasil untuk memakan korban dan pun diamankan, dan masih mencoba untuk membawa serang Zilan pun juga kini akan berhasil terkena sebuah panis. Seorang Blaze pun masih menunggu, mencari tempat terbaik untuk bisa membuka platingan, tapi Conan gak ada bantuan dan harus membuat dirinya pun kini malah tertumbangkan ya. Gak ada yang berhasil nge-cover posisinya, apalagi dengan Times Oblet yang juga tadi harus direlakan untuk bisa kabur ya. Tapi kabur yang dia lakukan sepertinya nggak bisa terlalu jauh. Dan dengan matangnya juga seorang Adhan yang malah berhasil membuka serangan tambahan, malah memperbesar ya kerugian yang harus terjadi untuk pasukan dari RRQ. Dan harusnya kayaknya ngebuat mereka akan kesulitan memanfaatkan Lord yang kedua yang harusnya mereka bisa manfaatin di game kali ini ya. Kenapa aku tahu? Rora, kenapa emang? Apa tuh? Ada satu main push Immortality yang udah berhasil diambil oleh Conan. Aku udah follow pakai akun kawanku ya. Nama akunnya apa? Kak Angel, biar nanti ku fallback. Gegara Dora kah kata Fenrir. Waduh, rotasi kini sedang dilakukan di bagian atas. Menjalankan lagi sebuah area perlahan, mencoba untuk menghancurkan juga sebuah turret kah di bagian atas sana. Dengan masih adanya seorang The Cairo juga untuk bisa menjaga beberapa platingan. Dan kita lihat dari seorang Zilan menunggu, gak mau buru-buru, tapi ada sebuah pengkagetan pun terjadi. Adhan kini akankah harus menjadi pemain yang terkena point kill bersama dengan satu buff Vida Strike. Lihat dari serang Kosi, berhasil sepertinya memukul mundur pasukan dari EVOS kembali. Tapi belum ada pertarungan tambahan lagi yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari kedua tim ya. Ini ngebuat gamenya akan lebih lama lagi. Dan dari segi goldnya juga nggak terlalu tertinggal banyak sih. Menurutku sih dengan kesempatan yang nantinya bakal dibuka oleh pasukan dari tim EVOS. Dan menurutku sih bakal ngebuka juga sebuah kesempatan di mana mungkin bisa membuat mereka ya terkena comeback. RRQ yang harus lebih berhati-hati dalam membuka warnya ya. Cuman kayaknya untuk kali ini EVOS harus malah kehilangan satu membernya. Dan ini ngebuat juga dalam bencana ya, karena 4 orang pemain akan sulit juga untuk bisa berjaga di berbagai arah ya. Apalagi dengan laning yang juga kini mencoba akan dimainkan lagi oleh serang The Cairo, mencoba meningkatkan lebih jauh lagi plating untuk bisa dilakukan. Tapi Den masih menunggu, mencari lagi formasi dengan lebih banyak. Apalagi dengan ada satu buah sambaran dari Blast, membuka dorongan,
berhasil membuka satu buah pengambilan dan gagal untuk bisa memberikan sebuah panis tambahan ke arah teman-teman dari tim RRQ. Prediksi yang menang, coba guys, kalian prediksi guys, apakah teman-teman dari tim EPOS yang bakal menang atau pasukan dari tim RRQ guys? Kalau sekarang sih ya teman-teman dari tim RRQ udah cukup unggul ya. Bermain dengan warna yang harus terbuka, tapi sayangnya serangan Closey pun diamankan dan Jack mencoba bersinar. Posisinya begitu baik membuat serangan Atan pun mendapatkan bantuan dan memudahkan dirinya untuk malah berhasil mengunci sebuah triple kill. Dan Lucky for Mania kini akan terjadi, tapi sepertinya akan sangat jauh untuk bisa dilakukan dengan baik, apalagi dengan beberapa peletengan yang kini masih dijalankan oleh pasukan dari tim EPOS. Dan ngebuat mereka pun harus bersiap untuk ngambil ke arah Lord yang ada di bagian bawah. Lord yang akan mencoba untuk dimanfaatkan sekarang. Apakah berhasil untuk dilakukan? Penjagaan sepertinya nggak mau dimainkan oleh serang Conan ya. Terlalu jauh dan terlalu berbahaya jika ingin mencoba untuk mengunci ke arah Lord yang ketiga ya. Yang kini harus malah berhasil didapat oleh pasukan dari tim EPOS di sana. Halo Super Vince, welcome. Dengan beberapa pengambilan lagi. Buffnya kita lihat tahan menjadi pemain yang akankah yang terkaya ya dari teman-teman tim EPOS. Kita lihat dengan gold yang kini berhasil dikumpulkan 14.000, ternyata Lailanya guys yang paling kaya kah guys. Wah, Lailanya guys yang paling kaya guys. Harus ngasih jarak sih gimana caranya buat bisa ngambil ke Lailanya, karena Lailanya bakal jadi pemain yang ada di bagian belakang. Belum lagi yang ada di Seras yang tadi juga sempat dimainkan, mencoba memberikan pengagetan. Beahan pun masih terdiam, belum ada pemain yang mencoba untuk masuk. Di saat Dan pun memang masih juga menunggu. Dan nggak punya darah yang kayaknya setebel hero-hero tank yang lain ya, meskipun memang udah termasuk tebel juga sih. Cuman dia lebih mencoba untuk mementingkan cara gimana mungkin dapetin ke arah pemain tadi ya. Sehingga dengan momentum yang tadi belum bisa untuk dimanfaatin, harus ngebuat kini turret di bagian bawah hanya berhasil untuk mereka dapatkan. Outer turret yang keempat berhasil untuk mereka kunci. Nah, melihat dengan serangan yang kini akan dimulai lagi, Blast mencari formasi, mencoba untuk menyambar ke arah serang Zilan. Di saat ada beberapa tembakan juga masih dilakukan, Jack membuat serang Blast pun kini malah dihentikan. Mega kill pun terbuka. Dengan Danny juga kini akan melakukan sebuah montek dengan Way of the Dragon-nya. Namun Priest menjadi masalah, menjadi pemain yang muncul dari belakang, tapi malah membuat dirinya pun diamankan duluan. Posisi yang harus bisa benar-benar dengan baik sih, apalagi dengan mereka yang punya Layla yang punya tembakan semakin sakit ya. Dan dengan seorang Pavius yang juga kini sepertinya terlalu jauh, malah membuat diri pun terkena point kill. Dan Jack pun juga berhasil untuk menyambar. Ini bencana karena Conan pun sendirian. Sebuah counter attack yang sangat mematikan, membuat Conan pun kini harus terkena sebuah comeback yang berhasil. EPOS pun lakukan bencana. Menang di awal belum tentu menang di akhir, dan itu yang harus terjadi untuk pasukan dari tim RRQ yang harus malah berhasil dikalahkan langsung untuk pasukan dari tim EPOS untuk gamenya kali ini. Gelo guys, di comeback guys. Siapa tadi yang merasa EPOS bisa menang guys? Cuma sayangnya The Cairo harus mendapatkan coklat. Silver pun terjadi karena serang Den. Cuman ada 3 emas lainnya bersama dengan Nathan yang juga berhasil untuk bisa mengunci sebuah MVP, 12 pick off dan hanya tumbang 2 kali, dan berhasil mendapatkan 4 kali assist di gamenya kali ini. Jack dan juga Zilan ya bermain dengan sangat baik, dan kita lihat dari 3 emas yang juga terjadi, ada Alec, Conan dan juga Blast. MVP-nya dari Conan dan 2 silver terjadi karena seorang Closey dan juga Prince di sana ya. Siap Bang Zilan, lanjut nanti di game kelima ya Bang Zilan. Siap. Guys, yang kalah dan juga MVP dapat slot ya buat main ya. Itu tadi kata Samuan guys, soalnya guys ada tadi Samuan ngomong begitu bro. Nih ya kita kasihinnya nih ya. Nih guys, yang kalah kasih slot main tuh katanya tuh. 25.000 dari Samuan. Sama ini nih. Yang kalah kasih slot 5.000 dari Samuan. Siap Bang Bles, sudah aku masukin buat sih. Yang abis ini Mar lebihannya kasih. Berarti yang main abis ini Bang Conan bisa main lagi gak Bang Conan? Bang Conan sama Bang Alek main dulu, 3-nya abis ini. Enggak lagi lah recall kan guys. Recall membahayakan gak sih? 23 berbanding 24, cuma beda 1, durasi pertandingan 20 menit ya. Kita akan coba masuk untuk game yang berikutnya guys.